Oke, mudah-mudahan eh apa namanya paham walaupun dalam bentuk tulisan. Jadi saya lupa baru nge-record. Oke, nah mudah-mudahan ini suaranya jauh lebih baik ya. Kemarin di setting lupa setting, sekarang lupa ngeklik. Oke, sip ya. Jadi balik lagi kita teman-teman. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kasus khususnya adalah kayak gini. Aman ya? Pernah tahu? Ya, nanti kita akan praktekkan kalau pengen dipraktekkan. Nah, terus yang berikutnya adalah kalau misalnya saya punya fx ya, ini lebih besar dari a, ya dengan syarat a-nya positif gitu ya. Maka nanti amubanya begini, jadinya fx kurang dari min a atau atau fx lebih besar sama dengan a gitu. Jadinya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang ingat ya alhamdulillah ya. Ini kasus khususnya. Jadi kalau ada bentuk harga mutlak jadinya kayak gini. Nah, ini berlaku untuk a yang positif. Jadi berlaku juga untuk harga mutlak kayak gini juga. Tapi nanti bakal jadi sedikit lebih ribet. Nah, menurut saya teman-teman harus tahu yang ininya aja. Jadi secara umum sebenarnya bisa pakai cara ini. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Ingat-ingat mantranya apa? Jumlahin, kurangin. Contoh nih teman-teman, CBS. Nah, kayak biasa ya, contoh buatan saya. CBS. Nah, jadi kalau saya punya apa ya, misal aja saya ngarang harga mutlak 2x plus 3 misal gitu. Kurang dari sama dengan 1. Nah, 1 ini kan positif kan? Nah, ini berlaku teman-teman untuk pakai mantra tadi. Mantranya apa? Jumlahin, kurangin. Nah, kalau saya mau gitu, dikuadratin boleh nggak? Boleh dikuadratin. Kuadratin aja. Atau pakai yang tadi amuba boleh nggak? Boleh. Cuman kalau saya lebih senang jumlahin, kurangin. Caranya gitu. Jumlahin, kurangin. Jadi kalau saya jumlahin jadi apa? 2x ditambah 3 ditambah 1 ya gitu ya. Terus yang satu lagi 2x tambah 3 diapain? Dikurang 1. Nah, ini secara umum. Secara umum bisa. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti tinggal ingat aja jumlahin, kurangin. Nanti kita akan sederhanakan 2x plus 4 dikali 2x ditambah 2 ya. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, masih ingat nggak kaidah pertidaksamaan yang kemarin? Jadi pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah, faktorin. Gitu kan sama kan? Faktorin. Udah, gambarkan pada garis bilangan. Berapa pembuat nolnya? Negatif 2 ya. Kalau yang di sini berapa? Negatif berapa? Negatif 1. Betul? Nah, terus masukkan titik uji. Masih ingat nggak? Positif, terus apa? Negatif, terus positif. Ini pertemuan yang kemarin ya. Yang dicarinya yang mana? Yang negatif. Oke, yang negatif yang kurang dari. Berarti yang negatif itu bagian yang ini. Nah, maka jawabannya adalah bagian yang ini. Nah, oke, jadi jawabannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 1. Bisa ya? Bisa ya. Atau mau pakai cara yang tadi apa? Pakai cara amuba juga boleh. Misal, saya mah pengen cara amuba, boleh nggak? Saya menyebutnya ini mah ya, amoeba. Cara amuba berarti membelah diri. Jadi gimana membelah diri teh? Kalau saya punya harga mutlak 2x plus 3, dianya kurang dari sama dengan 1. Wah, membelah diri nih. Jadi 1 sama apa? Sama min 1 gitu. Jadi 2x plus 3. Nah, di sininya ntar jadinya min 1 sama 1. Nah, untuk soal-soal kayak gini kalau dalamnya ini linier x gini gampang. Nah, gimana cara dapetin x? Si 3 harus dihilangin. Caranya diapain? Kurangi 3. Jadi caranya gitu, kayak kurangi 3, kurangin 3. Kalau dikurangin 3 jadinya berapa? Minus 4 kurang dari sama dengan 2x ya. Kurang dari sama dengan minus 2. Setelah dianya dikurangin 3 kan 3-nya hilang. Nah, terus saya pengen dapat x, berarti 2-nya diapain? Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadinya berapa? Min 2 kurang dari x kurang dari min 1. Nah, inilah jawabannya. Sama kayak ini. Gitu. Ada yang nanya nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Oh, tidak ada. Kalau A-nya negatif gimana? A-nya negatif. A-nya mana? Oh, kalau A-nya negatif gimana? Nah, sebenarnya kalau saya, kalau A-nya negatif dia pakai logik aja. Pertanyaannya bagus tadi. Kalau A-nya negatif gimana? Pakai logik aja. Jadi makanya secara umum ini akan berlaku ketika keduanya dipastikan positif.
Jadi pastikan dianya positif, ininya positif. Kalau A-nya negatif gimana? Pakai logik. Nah, kalau A-nya apa tadi? Kalau A-nya kurang dari 0. Nah, ini masukin logika. Masukin logiknya gimana? Contoh gini. Kalau saya punya harga mutlak fx misal kurang dari A. Nah, tapi si A-nya tuh negatif. A-nya tuh negatif gitu. Bayangin ya, negatif ya. Bayangin aja negatif. Nah, namanya mutlak kan positif ya, tidak negatif. Positif kurang dari negatif. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Positif masa kurang dari negatif? Berarti himpunannya kosong namanya. Gitu. Atau gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya A-nya negatif, kalau saya sih pakai logik aja gitu. Sip. Nah, kalau misalnya lebih dari gimana? Berarti pasti terjadi ya nggak? Harga mutlak fx misal lebih dari A, tapi A-nya tuh negatif. Bayangin aja dikit. Negatif. Bayangin dikit. Positif lebih besar dari negatif. Pasti benar itu ya. Nah, maka seluruh bilangannya benar. Maka himpunannya adalah seluruh anggota bilangan real gitu. Kalau dia negatif nggak boleh pakai yang gitu-gitu. Ya, misalnya sebenarnya bisa aja sih pakai ini, tapi nanti pasti ada kejanggalan di akhir ceritanya. Boleh aja sebenarnya pakai ini, boleh nggak? Boleh, boleh aja. Cuman nanti pas di sininya nanti ada kejanggalan sehingga nggak ada himpunan penyelesaian, jadinya kosong. Bisa aja. Cuman kalau saya kalau A-nya 0 langsung pakai logik aja. Berarti kalau positif kurang dari negatif nggak mungkin, pasti kosong. Positif lebih dari negatif emang bener, berarti semua bener gitu. Berarti semua anggota bilangan real. Bisa ya? Jadi secara umum enaknya pakai cara apa? Pakai jumlahin kurangin. Kalau pakai amuba pasti agak sedikit repot gitu ya. Jadi misal saya kasih contoh nih, kalau mau pakai cara jumlahin kurangin mah pasti lebih kayak kayak lebih umum gitu. Jadi kalau soal jenis apapun lebih aman. Misal saya punya harga mutlak 2x atau dianya harga mutlak x kuadrat gitu ya. Itu nggak apa-apa. Pakai cara jumlahin kurangin malah lebih gampang gitu. Begitu ya. Saya nggak bisa bikin soal yang sulit-sulit sih. Takutnya malah overthinking. Nah, misal contohnya ya, misal ini aja contoh terakhir aja. 4x ditambah 3 gitu ya. Misal lebih besar dari tadi bosan kurang dari terus misal misal berapa ya? 2 min x gitu ya. Atau berapa ya? X x x plus 2 kali ya. Yang misalnya terserah aja lah pokoknya misal x plus 2. Gimana cara ngerjain ini? Nah, kalau saya pribadi ketika ada soal ini saya coba pakai jumlahin kurangin. Oh, karena harga mutlak dua-duanya positif, saya pakai jumkur. Jumlahin kurangin. Jadi kalau saya jumlah jadinya adalah 4x plus 3 ditambah x plus 2. Nah, terus nanti 4x plus 3, tapi hati-hati ya di sini ya, dikurang x min 2. Nah, ya, terus dikurangi. Tandanya menyesuaikan soal lebih dari 0. Pas saya jumlahin jadinya 5x ditambah 5. Pas saya kurangin jadinya 3x dikurang ditambah berapa? 1. Oke, nah nanti pembuat nolnya berapa? Main lagi kayak kemarin. Kayak pertidaksamaan rasional. Oh, pembuat nolnya berapa? Negatif 1 sama berapa? Min 1/3. Kan min 1 lebih gede utangnya, jadi ditaruh di sebelah kiri. Nah, di sini kasih positif, di sini negatif, di sini positif. Yang diambil yang apa? Yang positif. Berarti daerahnya yang ke sini gitu. Jadi daerahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan. Bisa ya, kurang lebih gitulah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 1/3. Nah, tujuannya sebenarnya ini tuh lebih ke kayak kemarin ya. Kayak apa kemarin tuh? Operasi himpunan, ada gabungan, ada irisan, ada gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi nanti gimana kalau digabung, kalau diiris gimana? Cuman kalau ada soal kayak gini, teman-teman bisa pakai cara gini. Itu ya kurang lebih ya. Itu adalah pertidaksamaan mutlak. Yang kedua adalah pertidaksamaan irasional. Saya beresin dulu yang apa namanya? Yang bab yang kemarin. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan bentuknya akar. Jadi bentuknya akar. Nah, kalau bentuknya akar tuh ada syarat, bedanya gitu aja. Jadi kalau saya punya akar fx gitu ya. Kalau saya punya akar fx gitu ya. Misal dianya kurang dari kek, lebih dari kek akar gx. Nah, sekali lagi kalau ada soal kayak gini, si tandanya ini menyesuaikan di soal ya. Jadi ini secara umum pertidaksamaan irasional itu bentuknya gini secara umum. Tapi si tanda ininya bisa disesuaikan, ya enggak? Sesuaikan. Jadi si tanda ininya sesuaikan dengan soal.
bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, ini sesuaikan dengan apa? Dengan soal. Sebenarnya caranya sama kayak yang mutlak. Cuman jangan dijumlahin, kurangin, tapi diapain? Nah, jadi setiap sesuatu boleh dikuadatin kalau dianya dipastikan positif. Jadi ini itu boleh nggak saya kuadatin? Kayak mutlak tadi, boleh nggak dikuadatin? Mutlak boleh karena kedua ruasnya positif. Kalau ini boleh nggak saya kuadatin? Oh, ternyata ini itu adalah termasuk yang dianya itu kuadrat bersyarat gitu. Jadi boleh dikuadatin tapi ada syaratnya. Kenapa? Karena namanya akar tidak semuanya terdefinisi. Nah, jadi kalau dalamnya negatif boleh nggak? Akar minus boleh nggak? Akar min 3 boleh nggak? Wah, nggak boleh. Kalau mutlak min 3 boleh nggak? Boleh-boleh aja 3. Kalau akar min 3 kan nggak ada, maka dalamnya itu ada syarat. Jadi boleh nggak dikuadratin? Boleh, tapi ada syarat gitu. Sebelum ke sana harus ada syaratnya dulu. Syaratnya apa? Ada dua. Yang pertama adalah fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, gx-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan syarat ini mau soalnya apapun selalu begini. Mau soalnya apapun pasti soalnya apapun. Soal tanda soal apapun. Tanda soal apapun syaratnya harus lebih dari 0. Pasti lebih dari atau sama dengan. Ini soalnya kurang dari, lebih dari di sininya. Soalnya lebih dari di sini lebih dari sama dengan malah. Kalau di sininya kurang dari, lebih dari sama dengan tetap. Pokoknya minimal selalu aja soal apapun selalu gini aja. Selalu begini, selalu gini. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Dikuadratin. Kalau saya kuadratin nanti dapatnya apa? Hilang akarnya fx-nya kurang dari hilang nih dikuadratin. Maka jadinya gx. Nah, jadi ini adalah persamaan yang pertidaksamaan yang ketiga. Ini dua buah persamaan sama persamaan ini nantinya diapain? Diiriskan. Nah, diiris. Iris tahu kan? Berarti irisnya apa? Diiriskan. Diiriskan. Cara mengiris tahu kan? Cari sebanyak pertidaksamaannya. Jadi kalau bentuk pertidaksamaannya ada 3, cari yang dianya harus ada 3 garis. Saya kasih contoh aja ya, simpel aja contohnya ya. Misal yang gampang aja lah. Misal contohnya kayak gini. CBS ya contoh. Nah, pastikan keduanya harus positif. Misal contoh gini deh, akar ngarang aja lah, misal 2x misal dikurang 3, misal kurang dari misal 4 deh gitu deh. 4 atau berapa ya? 5 kali ya, misal gitu ya. Pengennya bulat tapi nggak bulat kayaknya. Ya udahlah terserah. Pokoknya 2x min 3 kurang dari 5. Nah, berarti boleh nggak saya kuadratin? Boleh ya. Jadi boleh nggak dikuadratin? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ada berapa? Jadi ini boleh nggak saya kuadratin? Boleh. Kuadratin yuk. Jadi berapa? Kuadrat. Nanti dulu. Sebelum dikuadratin ada apanya? Ada syarat. Wah, berarti kalau saya sih gitu ya. Ya kayak mau masuk Dufan kan harus ada syaratnya dulu gitu ya. Oh, syaratnya apa? Harus vaksin misalnya gitu ya. Harus umurnya di atas sekian tahun. Nah, itu syaratnya dulu dipenuhi baru boleh masuk kan gitu ya. Ini juga sama, syaratnya dipenuhi dulu. Apa syaratnya? fx-nya dalamnya ini harus positif, lebih dari sama dengan 0. Ini yang dalam akar cuma 1. Oh, berarti syaratnya 1 dong. Iya. Ya ini mah kalau dianya akarnya ada 2, syaratnya ada 2. Kalau akarnya cuma 1, syaratnya 1. Udah deh beres. Jadi 2x lebih besar sama dengan 3, x-nya lebih besar sama dengan 3/2. Ini namanya disebut pertidaksamaan bentuk linier. Jadi kalau bentuk linier, kaidahnya adalah kumpulin x-nya sebelah kiri, konstantanya sebelah kanan, kayak gini. Aman ya? Nah, setelah itu diapain? Setelah itu kita kuadratin. Kalau saya kuadratin jadinya apa? 2x min 3 kurang dari berapa? Kalau 5 dikuadratin berapa? 5 kuadrat? Halo? Ada orang di sini? Ada 25. Nah, maka nanti jadinya adalah 2x kurang dari sama dengan 28. Berarti x-nya kurang dari sama dengan 14 gitu. Nah, kita punya apa? Kita punya ini pertidaksamaan yang pertama dan syarat. Berarti harus diapain ini semua? Harus diapain tuh? Diiris gitu ya, diiris ya. Diiris. Diiriskan. Jadi ini sama ini kita harus iriskan nih. Kita iriskan. Nah, cara ngirisnya gimana? Irisannya gimana kaidahnya?
cari yang sama. Kemarin gitu ya udah belajar kita himpunan cari yang sama. Ini juga sama. Ini adalah 3/2. Ini adalah 14. Berarti yang satu lebih dari, kalau lebih dari ke kanan apa ke kiri? Lebih, berarti ke kanan deh. Ke kanan. Kalau dianya kurang dari, ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Kasih tinggiannya beda lah. Saya bikin ketinggiannya kayak gini. Oh gini, ketinggiannya beda. Lebih dari, kurang dari. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya yang tengah ini. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana? Oh berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 gitu. Bisa ya? Jadi kalau dianya ada akar, ada syarat. Jadi dikuadratin tapi ada syarat. Kalau dianya mutlak apa bedanya? Jumlahin kurangin atau dikuadratin aja gitu. Sebenarnya ada cara satu, namanya cara definisi. Tapi saya nggak perdalam lah. Biasanya yang gini-gini butuh di apa ya? Di mata kuliah lain di matematik sih biasanya. Oke, ada dulu pertanyaan kan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh banget. Sebelum saya lanjut ke ya. Ini masuknya ke modul berapa ya? Modul Saya 1. mungkin ketinggalan. Modul Masih 1. modul 1 ya? Di modul 1 tapi ujungnya. Ujungnya. Ya, ini Iya. masih modul 1 ini. Kakak-kakak. Saya manggilnya apa ya, Kak? Ya, teman-teman aja. Jadi ini modul 1 ujungnya. Jadi ini masih lanjutan yang kemarin tapi ujungnya doang. Pertidasaman mutlak dan pertidasaman irasional. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Bisa ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa sih kayaknya saya lanjut aja deh. Tadinya saya mau bikin contoh soal. Perlu contoh soal lagi nggak? Ay, perlu. Oh, perlu. Oh, Bener perlu. paham. Mau yang mana? Yang mutlak atau yang irasional? Dua-dua aja Dua-duanya. kasihnya, Pak. Dua-duanya. Coba. Oke ya. Jadi ini saya punya soal kayak gini. Silakan. Boleh mau dibahas langsung apa mau dicoba? Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya ada soal nih, ada soal kayak gini. Ada soal kayak gini kan, kalau biasanya kalau ujian itu pilihannya ini kan sampai E. Biasanya kalau kalau di nanti apa UAS gitu ya, UAS itu pilihannya itu biasa cuma 4. Jadi A B C D. Jadi lebih sedikit. Pilihannya cuma 4. Ini kan pilihannya 5 ya. Jadi harusnya peluang benar nembaknya lebih besar gitu. Nah, cuman ada cara nembak tapi jitu teman-teman. Jadi misal saya punya soal kayak gini. Cara ngerjainnya gimana? Nah, saya pilih aja angka bebas. Namanya pilih tebak-tebak gitu. Nah, cuman teman-teman tetap harus punya apa kemampuan dalam menganalisis. Jadi maksudnya gini. Nah, saya pengen nembak angka 0 boleh nggak ya? Tapi teman-teman harus cek dulu di sini ada 0 nggak? Kurang dari -2 tapi lebih dari 7. Ada nolnya nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti nggak ada 0. Nggak ada, Nah, Kak. kalau ini ada nolnya nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada dong. Kurang dari 2 ada 0 nggak? Coba bilangan Ada. kurang dari 2. 1, 0. Oh, ada. Nih, ada yang nggak ada. Maka saya masukin 0. Kalau saya masukin 0, apa yang terjadi? 0 kurang 5 berapa? -5. Kalau dipotolakin 0 kurang -5 kurang dari 9. Jadinya berapa? 5 kurang dari 9. Benar salah? Benar. Oh, berarti jawabannya harus ada nolnya. Ini ada nolnya nggak? Nggak ada. Ini ada nolnya nggak? Nggak ada gitu. Jadi nyoret-nyoret gitu. Ya nebak-nebak angka jitu lah gitu ya. Terus abis itu masukin angka jitu yang berikutnya. Misal 3, boleh nggak saya masukin 3 misal. Kalau di sini ada 3 nggak? Nggak ada nih. Ya nggak ada 3 kan. Kalau di sini ada 3 nggak? Ada. Nah, berarti saya masukin angka 3. Ya ini masukin 6 kurang 5 1 kan. Berarti 1 kurang dari 9 benar nggak? Benar. Berarti kalau ada 3 benar nggak? Benar. Ini nggak ada 3. Ini ada 3 nggak? Benar. Berarti jawabannya yang mana? D gitu. Itu bisa cara masukin gitu. Paham maksudnya apa yang saya saya jelasin? Jadi caranya namanya cara apa namanya? Cara masukin. Kalau lagi malas ngitung pakai cara itu bisa. Jadi jawabannya tadi apa, dengan masukin jawabannya bisa tahu deh. Gitu. Nah, tapi kalau cara benernya gimana?
Cara benernya pakai mantra apa? Jumlahin, kurangin. Nah, gitu. Jumlahin 2x min 5 tambah 9. Kurangin 2x min 5 kurang 9. Kalau saya lebih ini caranya lebih senang yang ini karena dia lebih umum. Maka jadinya adalah 2x ditambah 4 terus dikali 2x dikurang 14 ya. Pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah min 2 sama 7 ya. Ya udah kalau digambar kan pasti ini min 2. Di sini berapa? 7. Pembuat nolnya adalah itu, terus positif, negatif, positif. Yang dicari yang kurang dari. Oh, udah deh, pasti jawabannya yang ini. Min 2 sampai 7, makanya deh. Tuh, bener kan? Jadi sebenarnya bisa di setiap soal gini bisa dimasuk-masukin. Misal saya pengen nyobain ini pakai cara masuk-masukin, kira-kira jawabannya yang mana? Saya pilih selalu dari 0 biasanya, tapi cek dulu, ini ada nolnya nggak? Ada. Ini ada nolnya nggak? Ada. Ini ada nolnya nggak? Ada. Harus cepat. Ada. Ya kan lebih dari minus pasti ada nolnya. Ini ada nolnya nggak? Ada. Ini ada nolnya nggak? Nggak ada. Wah, ini pasti ya pasti kalau masukin 0 boleh sih, tapi pasti ini salah nih. Coba aja masukin 0. Pasti yang ada 0 benar. Masukin aja 0, 0, 0. 12 lebih besar dari 6, benar salah? Bener. Yang nggak ada 0 salah. Ini nggak ada 0, coret. Terus masukin angka jitu berapa lagi yang kira-kira harus dimasukin? Kalau saya masukinnya mungkin negatif 5 kali. Boleh nggak saya masukin min 5? Di sini ada min 5 nggak? Ada dia. Kan min 6. Lebih dari min 6 itu kan min 5. Tuh kan ada min 5-nya kan? Ya, ada ya. Ada min 5 ya. Kalau ini lebih dari min 4 berapa? Min 3, min 2. Nggak ada 5-nya kan? Nggak ada min 5-nya. Nah, berarti boleh nggak saya masukin min 5? Boleh aja. Coba masukin X-nya min 5. Min 5 kali 3, min 15. Tambah 12, akar min 3. Kalau akar boleh negatif nggak? Nggak boleh. Oh, berarti yang ada min 5 salah. Ya nggak? Berarti yang ada min 5 salah. Ini ada min 5, ada. Ini ada min 5, ada. Ini ada min 5, ada. Coret. Berarti jawabannya yang mana? A. Gitu. Jadi caranya kalau saya begitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A nih. Dengan cara tebak-tebakan kayak saya tadi. Tapi kalau mau bener caranya kayak gimana? Kita apain? Kuadratin. Emang boleh dikuadratin? Boleh, tapi ada apa? Ada syarat ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang pertama 3x plus 12 lebih besar sama dengan 0. 3x-nya lebih besar sama dengan minus 12. X-nya lebih besar sama dengan minus 4. Bisa. Yang kedua, syaratnya apa? 2x plus 6 lebih besar dari 0. 2x-nya lebih besar dari min 6. X-nya lebih besar dari berapa nih kalau dibagi 2? Minus 3. Baru sekarang syaratnya sudah dipenuhi, boleh kita apain? Kuadratin. Kalau kuadratin akarnya hilang nggak kira-kira? Kalau dikuadratin hilang ya. Kalau saya kuadratin hilang tuh akarnya, berarti akarnya hilangin aja. Berarti jadinya berapa? 3x ditambah 12 lebih dari 2x ditambah 6. Oke, pindahin ke sini. X lebih dari, pindahin ke sana. Minus berapa? Minus 8. 6 kurang 12. 6 kurang 12. 6. Minus 6. Oke. Nah, ketiganya ini ntar diapain? Ini ada 3 nih. Ada 1, ada 2, ada 3. Diapain? Di iris gitu kan? Di iris. Oke, kita iris jadinya berapa? Ini min 6. Terus ada berapa lagi? Di sini ada min 4. Terus ada berapa lagi? Ada min 3. Semuanya ke kanan. Satu ke kanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kanan. Gitu ya? Salah ya? Tadi kita ya? Bukan yang A ya? Tadi kalau ada min 5 salah ya? Oh iya salah. Yang ada malah kita coret ini ya? Betul. Jadi harusnya tadi itu belum dicoret nih. Yang ini yang dicoret maksudnya. Jadi harusnya ini salah. Jadi dilanjut lagi tadi. Oh ya udahlah nggak apa-apa lah. Jadi jawabannya adalah berapa nih? Jawabannya adalah yang ini. Gitu. Berarti jawabannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih besar sama dengan minus. Tuh kan kalau masukin ada kemungkinan salah. Tapi kalau paham konsepnya ya kemungkinan salahnya kecil tuh. Jadi jawabannya ya D. Gitu ya. Tadi salah nyoret, harusnya bukan yang A jawabannya. Harusnya yang A itu yang salah. Bisa ya? Bisa? Insyaallah. Nanti coba sendiri yang Insyaallah Kak bisa. Oke. Oh ya, satu lagi, tapi ini saya perlu jelasin kayaknya nih, yang ini nih. Ini kalau saya ini, boleh nggak dikaliin ke sana teman-teman? Masih ingat nggak?
Pertidaksamaan kalau saya punya kayak gini, boleh nggak X-nya dikaliin? Boleh nggak X-nya dikaliin? Enggak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Masih ingat nggak alasannya kemarin? Karena X itu tidak jelas positif atau negatif, nggak jelas. Wah, nggak boleh tuh ya. Kalau dianya kayak gini, boleh nggak setengah X kurang dari 2? Boleh nggak 2-nya naik? Boleh, karena positif. Kalau 1/-3X kurang dari 2, boleh nggak dikali min 3-nya? Boleh, karena negatif. Tapi berubah tanda. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Nggak boleh ya? Oke, masih ingat ya? Masih ingat. Berarti kalau saya punya ini boleh nggak dikali? Ternyata boleh, tapi bersyarat teman-teman. Jadi ini tuh harga mutak X min 8 lebih dari kaliin aja, jadinya 2X min 4. Tapi ada syarat, X min 2-nya nggak boleh 0 ya. Alias X-nya nggak boleh 2. Kenapa? Karena penyebut nggak boleh 0. Penyebut dibagi 0 kan nggak boleh ya. 2 bagi 0 error ya. 2 dibagi 0 berapa ya? 2 mau dibagi ke hantu, nggak ada kan? Kan kalau 2 dibagi 2, saya punya 2 kelereng, bagi ke 2 orang, berapa? Masing-masing 1. 2 bagi ke 0, nggak ada yang mau dibagi ya. Berapa hasilnya nggak tahu ya. Jadi dia error ya, 2 dibagi hantu. Nah, jadi X-nya nggak boleh, X min 2-nya nggak boleh 0, atau X-nya nggak boleh 2. Jadi boleh kayak gini. Selebihnya gimana? Jumlahin, kurangin. Ayo, kalau mutlak tinggal diapain? Jumlahin. Mantranya apa? Jumlahin, kurangin. Jumlahin, kurangin. Jumlahin, kurangin. Jadinya apa? 3X dikurang langsung ya. Saya jumlahin aja 3X. Ini langsung dijumlahin jadi minus 12. Space-nya soalnya sedikit. X kurang 2X. Min X. Min 8 kurang min 4. Min 8 tambah 4. Jadinya minus 4 ya. Minus 8 kurang minus 4 teman-teman. Jadinya tambah 4. Jadinya min 4. Bisa ya? Saya persingkat aja. Saya percepat. Pembuat nolnya berapa aja? Negatif 4 sama 4, bulatannya kosong. Startnya negatif, berarti negatif positif. Kalau dikali apa? Negatif, berarti startnya negatif. Kalau teman-teman ingat kemarin cara menentukan positif negatifnya dapatnya dari situ. Yang diambil yang mana? Yang lebih dari, berarti daerahnya ini. Tapi nggak boleh 2. Jadi kalau nggak boleh 2 tuh gimana? Berarti dipecah dianya. Jadi ada 2 tapi nggak boleh. Jadinya ntar daerahnya gini. Gitu. Makanya jawabannya yang mana? Jawabannya yang E ya, min 4 sampai 2 dipecah aja gitu. 2 sampai 4 tuh. Jadinya ini min 4 2. Bisa ya? Insyaallah. Oke. Nanti kalau perlu kita latihan kayaknya nanti kita bikin latihan lah. Oke, kalau udah beres ya itu. Jadi kemarin itu nyangkut aja itu 2 materi itu, tapi setengah jam lumayan. Lebih malah. Sekarang kita akan ke mode 2 ya. Mode 2 itu tentang fungsi. Jadi sebenarnya ini ada sangkut pautnya, tetap pakai yang namanya pertidaksamaan. Ini saya ngambil dari modul, jadi baca aja lah ya. Definisi 211 apa itu fungsi. Misalkan AB 2 himpunan, kata buku ya ini ya. Misal AB 2 himpunan, suatu fungsi F dari A ke B didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengkaitkan setiap anggota A dengan yang lainnya. Ini kayak pasangan gitu ya, kayak pasangan hidup guys gitu ya. Jadi kayak pasangan, ini pasangannya siapa? Si X pasangannya siapa? Fx gitu. Kalau min 2 pasangannya siapa? Pasangannya min 2. Kalau min 1 pasangannya siapa? Min 1. Kalau min setengah pasangannya siapa? Min setengah. Kalau 0 pasangannya siapa? 0. Kalau setengah pasangannya siapa? Setengah. Ya gini pasangan gitu. Jadi dan pasangannya itu harus satu per satu. Nah, ciri-ciri sebuah fungsi itu ketika bagian kirinya itu nggak boleh mendua, nggak boleh double, nggak boleh double. Jadi ininya nggak boleh double. Si disebutnya namanya yang sebelah kiri itu namanya domain ya. Domain gitu ya. Nah, ini namanya disebutnya kodomain. Nah, kodomain ini kalau dianya yang terpilih disebutnya apa? Yang terpilih ini disebutnya adalah range namanya. Atau hasil di sini. Himpunan A disebut domain. Nah, ini yang kiri itu domain. Bahasa saya, domain itu input. Inputannya apa? Masukannya apa?
Atau daerah definisi. Ya, ini sama aja ya, daerah definisi, domain, terdefinisi, daerah asal. Tapi jangan dipakai nanya orang ya. Kamu domainnya dari mana? Dari Tasikmalaya. Itu beda cerita ya, itu daerah asal. Maksudnya daerah asal itu ini domain ya, daerah yang terdefinisi. Maksudnya itu ya. Ditulis DF. Himpunan B disebut kodomain atau daerah nilai F. Daerah nilai F. Ya ini namanya kodomain yang kanan. Output kalau bahasa saya. Outputnya apa? Dimasukin anu, hasilnya apa? Himpunan bagian B yang anggotanya memiliki kaitan disebutnya jelajah. Jadi ini yang terpilih ini namanya jelajah atau range bahasanya. Dia tulisnya RF. Jadi kalau RF itu maksudnya range fungsi, maksudnya R range, F itu fungsi, range fungsi. Kalau DF itu apa? DF kalau ada DF apaan? DF domain fungsi F. Nah, gitu maksudnya. Ya. Sehingga dapat dituliskan RF di mana F anggota dari A. Ya, ini namanya ini aja lah, fungsi aja gitu. Nah, ini menentukan DF dan RF. Oke, nah ini salah satu contohnya. Jadi gimana cara nentuin DF? DF itu bagian kiri ini. Dia tuh nggak boleh bercabang pokoknya. Tapi kalau hasil itu masih boleh bercabang. Nah, masih boleh lah. Ya, kayak pasangan, mungkin ini kalau analogi apa namanya? Perempuan ini laki-laki. Kalau perempuan udah nggak boleh, tapi kalau laki-laki masih boleh gitu. Walaupun di luar konteks. Mari kita lanjut, nggak usah dibahas lanjut ya. Iya, jadi gitu kurang lebih itu range gitu. Jadi kalau yang range itu masih boleh double. Contohnya ini deh, fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau x-nya min 1, hasilnya berapa? 1 ya. Kalau x-nya 1, hasilnya 1 juga. Nah, jadi bisa jadi double gitu. Tapi bagian yang ini nggak boleh double, nggak boleh double lah pokoknya. Jadi harus 1 biasanya. Itulah disebutnya fungsi atau pemetaan. Oke, kita lanjut ke sini. Ini saya cuman nyontohin aja ngopi yang di buku. Jadi fungsi Y sama dengan f, x gitu ya. Nah, f0 nilainya segini, f seperempat segini, f ini segini, f ini segini. Nah, katanya nilai di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi maksudnya tuh di dalam sininya harus lebih besar sama dengan 0. Karena kalau lebih kecil dari 0 akan berupa bilangan kompleks. Nah, itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi, bagaimana cara menentukan domain. Atau di sini aja ya. Saya kalau nggak salah tadi ngasih space. Udah di sini aja deh kayaknya. Saya bikin di sini aja. Jadi begini teman-teman. Gimana sih cara menentukan domain sebuah fungsi? Gimana cara menentukan domain sebuah fungsi? Nah, domain sebuah fungsi itu cuma ada 4, cuma ada 4 lah saya sebutnya, 4 nih. Jadi cara ngebedainnya adalah domain fungsi itu cuma 4 teman-teman. Domain fungsi itu ada berapa? Ada 4. Oke, halo, ada orang di sini? Masih ada ya? Oke ya. Yang pertama masih. Yang pertama adalah fungsi fx sama dengan akar gx teman-teman. Jadi fx sama dengan akar gx. Apa yang pertama? Akar gx. Nah, kalau ada fungsi akar gx, maka df-nya. Df itu apa ya? Tadi ingat nggak df yang saya sebutin? Df itu disebutnya domain fungsi namanya. Maka gx-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Udah gitu. Yang kedua, kalau fungsinya pecahan, misal contohnya adalah hx dibagi gx ya, hx dibagi gx. Nah, ini adalah fungsi pecahan. Maka kalau saya katakan atau saya tanyakan domain fungsinya apa kalau pecahan? Pecahan itu domainnya adalah gx-nya nggak boleh 0. Nah, kayak yang tadi, penyebut itu nggak boleh 0. Nanti saya contohin ya, domainnya apa? Itu saya contohin. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bentuk logaritma. Kalau saya punya fx sama dengan a log gx, maka gx-nya harus positif. Kalau ada logaritma nih ya, domain fungsinya adalah si gx ini harus lebih dari 0. Gitu. Yang keempat, sisanya. Nah, gitulah. Sisanya itu apa? Sisanya itu fx sama dengan ax plus b gitu ya. Pokoknya yang nggak ada di sini lah pokoknya. Fx sama dengan apa lagi? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c dan seterusnya dan lain-lainnya.
Maka kalau sisanya si df-nya itu adalah seluruh anggota bilangan real. Artinya nggak ada syarat gitu. Jadi sebenarnya yang bakal diuji itu ya trio kuek-kuek ini. Yang bakal diuji suka ditanya berapakah ininya, yaitu si trio kuek-kuek itu. Kalau yang keempat mah berarti selalu X anggota bilangan real. Contohnya yang tadi. Nih, ini. Tahu nggak ini fungsinya apa? Ini nggak dikasih tahu ya. Nih saya kasih tahu. Ini dikasih tahu nih. Ini fungsinya fx sama dengan x. Kalau fx sama dengan x masuknya ke 1, 2, 3 atau 4? Fx sama dengan x 1, 2, 3 atau 4? 4. Ya kan nggak ada akar, nggak ada pembagi, nggak ada logaritma. Oh berarti yang keempat kan sisanya ya. Oh berarti ini masuk yang keempat. Kalau yang keempat berarti namanya domain fungsinya apa? Seluruh anggota bilangan real. Atau kadang suka ditulis sebagai ini, minta hingga sampai tak hingga gitu. Nah ini nih. Ini. Paham ya? Minta hingga sampai tak hingga itu apa sih maksudnya? Dari ujung tak hingga sampai tak hingga. Jadi seluruh bilangan real gitu. Jadi X-nya anggota bilangan real gitu. Sama aja. Paham ya? Makanya dianya domainnya anggota bilangan real. Nah, sekarang kalau saya punya akar. Kalau yang akar gini, masuknya ke yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang pertama, betul. Yang pertama dalamnya adalah X. Oh, berarti kalau pengen tahu domain fungsi sama dengan apa? Dalamnya itu X lebih besar sama dengan 0. Tuh, mana nih? Nah. Bisa ya. Kalau saya punya kayak gini, domainnya apa? Wah, saya lupa ngasih space ya. Ini ada space kosong sih, tapi jadi ngagijlek. Mana ya tadi ya space kosong ya? Oke, di sini lah. Jadi kalau saya punya, misal contoh ya CBS lagi, CBS dulu. Kalau saya punya kayak gini, domainnya berapa? Fx sama dengan akar X kuadrat misal dikurang 5x. Ya, ada yang bertanya ini teh. Siapa? Cindy mau bertanya. Kepencet. Bisa ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja lah ya. Kalau ada yang mau nanya nggak usah raise hand, langsung aja nggak apa-apa lah. Soalnya saya nggak ngelihat, biar nggak bolak-balik lihat siapa yang menanya gitu. Oke ya, jadi kalau saya punya fx sama dengan akar x kuadrat min 5x, berarti domain fungsinya apa nih? Bentuknya yang keberapa? Bentuknya yang pertama ya? Oh, pertama nih pasti. Berarti ini kalau yang pertama berarti apa? Berarti ini x kuadrat. Jadi namanya domain fungsinya sama dengan apa? X kuadrat dikurang 5x-nya lebih besar sama dengan 0 gitu. Wah, berarti ini ujung-ujungnya apa? UUD ya teman-teman. Tahu UUD? UUD ujung-ujungnya pertidaksamaan. Maksa banget. Ujung-ujungnya pertidaksamaan ini. Ujung-ujungnya pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu maksudnya gimana? Ya ini ngerjain pertidaksamaan. Jadi gimana caranya? Kaidahnya pastikan ruas kanan 0, terus difaktorin. Jadinya x kurang x min 5 lebih besar dari 0, kan gitu ya. Terus gambar di garis bilangan. Kayak kemarin aja yang kemarin. Berapa aja nih? 0 sama 5. Makanya tahapannya harus bisa dulu yang kemarin. Positif, negatif, positif. Yang dicari yang positif. Gitu ya. Cara memfaktorkan bisa ya. Ya udah beres. Berarti ini domain fungsinya apa dong? Domain fungsinya sama dengan x kurang dari 0 atau x-nya lebih besar dari 5. Gitu. Bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Nah, terus kalau misalnya di sini ada namanya operasi fungsi. Operasi fungsi itu apa maksudnya? Jadi operasi fungsi itu beberapa fungsi yang digabung. Contohnya fx tambah gx kurang gx, alfa kali fx. Alfa itu angka ya, konstanta. Terus ini adalah fx kali gx, terus fx bagi gx. Nah, cara mencarinya, domainnya kalau dianya penjumlahan, itu tinggal diirisin aja masing-masing. Kalau alfa f, ya f-nya aja yang dicek. Kalau f kali g, irisin gitu aja. Nah, tapi ini g-nya nggak boleh 0.
Paham nggak maksudnya ini? Contoh CBS lagi. Kita coba, kita bikin, lama-lama kita bikin buku ya. Judul bukunya CBS. CBS. Nah, oke. Contoh gini, saya punya fx itu sama dengan misal akar apa nih? X kuadrat dikurang 2x misal dibagi x min 3 misal gitu, ditambah 2 log 2 log berapa ya maunya, x min x 5 min x atau 2 3 lagi, ini plus deh, misal x plus 2 misal gitu. Misal saya punya soal kayak gitu, berapakah domainnya gitu ya, berapa df, ada yang mau nyoba atau mau dibahas langsung? Berapakah df gitu, df nya berapa, df nya apa, domain fungsi, berarti domain fungsinya gimana, syarat yang diizinkan. Wah ini ada berapa nih fungsinya, ada 2, berarti nanti diirisin masing-masing, ini cari, ini cari, karena ada penjumlahan. Jadi misal ini tuh adalah gx lah ya, ini tuh adalah hx ya, berarti domain fungsi f itu sama dengan domain fungsi g diiris domain fungsi h gitu. Jadi kerjain dulu ini terus diiris gitu teman-teman. Berarti satu-satu dulu ya, Betul, Pak? satu-satu dulu, betul. Nggak boleh digabung ya. Harus ngerjain satu-satu dulu, betul. Ini satu-satu. Kerjain satu-satu. Ini kerjain masing-masing. Yang ini juga kerjain. Gitu. Bisa ya? Coba, saya langsung aja bahas ya. Teman-teman kalau mau nyoba boleh. Jadinya apa? Pastikan luas kanan 0 ya. Jadi ini poinnya adalah x kuadrat dikurang 2x dibagi apa nih? Per x plus 3 lebih besar dari 0. Kan kalau akar lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, kaidahnya gimana? Yang kemarin pastikan luas kanan 0 gitu. Oh udah 0 belum? Oh udah gitu ya. Nah kalau udah 0 terus diapain? Difaktor kan. Faktorkan berapa sama berapa. Kalau ujungnya x harus diapain? Dikeluarin x-nya ya kalau ujungnya x ya. Kalau ujungnya x dikeluarin dulu kan gitu ya. Jadinya x min 2. Ah udah linier. Oke. Dibagi x min x plus 3. Oke, lebih dari sama dengan 0. Terus habis itu digambar pada sebuah garis bilangan. Gambar. Masih ingat nggak pembuat nolnya berapa aja di sini? Caranya gimana? Set. Berapa paling ke ujung kiri? Ujung sebelah kiri berapa? Bantuin saya. Ujung sebelah kiri berapa? 0. 0 atau 2? Yakin 0? 0 apa 2? Oh, bukannya min 3, Iya, Pak. betul min 3. Betul. Saya suka gitu kadang, 0 apa 2? Min 3 dong. Kan min 3 lebih kecil. Jangan terjebak sama pertanyaan saya. Nah, setelah min 3 berapa? 0 baru 2. Kan yang 3 lebih kecil. Bisa ya? Bisa ya? Bulatan penuh enggak? Bulatan penuh enggak? Bulatan penuh enggak? Penuh. Kecuali 3. Kecuali Min 3. 3. Nah, sebenarnya kenapa sih kecuali 3 nggak boleh? Nah, terjawabnya di sini teman-teman. Kenapa sih 3 nggak boleh? Nah, ini secara nggak langsung tuh. GX-nya nggak boleh 0 kan? Berarti GX-nya nggak boleh 0. Berarti si penyebutnya nggak boleh bulatan penuh. Nah, ini maksudnya. Saya kan sebelumnya pernah bilang, oh kecuali bulatan penuh. Kenapa emang? Nah, ini gara-gara domain fungsi. Sebenarnya di sini ada 3 domain. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua pecahan, yang ketiga logaritma. Jadi 3-3-nya udah ada ini. Nah, secara nggak langsung, ininya bulatan penuh nggak boleh. Paham ya? Masukkan titik uji, berapa titik ujinya? Positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif, negatif. Yang diambil yang lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti yang mana? Yang ini. Yang ini sama yang ini. Sampai sini oke ya? Sip. Nah, terus sekarang kita kerjakan yang kedua. Yang kedua yang mana? X lebih dari 2. Berarti X plus 2 lebih dari 0. Nah, ini mah lebih dari. Nggak ada sama dengannya. Lebih dari 0. Terus ini kan dianya linier.
Kalau linear nggak usah kayak gini teman-teman. Kalau linear mah kumpulin yang X sama yang X, yang angka pindahin ruas gitu aja kalau linear mah. Beres deh. Dua. Lebih besar dari min 2. Lebih besar dari min 2 teh kalau digambar gimana? Ginilah kurang lebih. Langsung aja, nggak usah plus minus plus minus. Bisa ya? Nah, tapi yang ditanya kan berapakah domain fungsi f? Berarti harus diapain? Di iris gitu ya, di iriskan ya. Irisan ibu-ibu, arisan itu. Nah, maka nanti kalau saya, maaf ya, saya suka banyak jokes bapak-bapak. 1, 2, biar saya kayak sendiri gini di sini. -3, -2, 0, 2 gitu. Gitu. Digabung, jadi maksudnya di iris tuh semuanya gambarnya di dalam satu frame gitu. Nggak usah plus minus lagi. Nggak usah plus minus lagi, tinggal gambarin aja. Nggak usah, oh plus minus lagi, nggak perlu. Tinggal gambarin aja, sesuaikan dengan soal ini. Ini gambarnya gini. Kalau 2 kemana? Kalau 2 ke kanan gitu kan? Bulatan penuh nggak nolnya? Ya, bulatan penuh. Ini nggak pas. Tuh. Ini bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Terus kalau yang ini gimana? Ke kanan. Tapi kalau beda pertidaksamaan, tingginya dibedain. Tingginya dibedain tuh. Tingginya dibedain. Set. Nah, sekarang yang terdiri 2 garis berarti yang mana? Si dia sama si dia gitu ya. Ya kan, yang 2 garis. Ya udah, berarti domain fungsinya adalah apa? Dapat nih. Min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 2 gitu deh. Tapi kalau saya lihat di buku mah soalnya gampang teman-teman, gampang-gampang. Ini mas saya mah terlalu overthinking soalnya. Maksudnya terlalu overthinking itu maksudnya ini ada kuadrat, ada pecahan. Tapi kayaknya mudah-mudahan sih gampang. Tapi barangkali saya nggak tahu karena saya belum pernah ikut UAS kalkulus 1, jadi nggak kebayang yang kemarin itu, nggak tahu soalnya kayak gimana. Tapi kurang lebih gini lah kayaknya mah. Soalnya saya kan ikut UAS yang lain juga kayaknya sama kayak di buku. Kalau teman-teman belajar ya mirip-mirip lah. Sip ya? Aman? Bisa ya? Insya Allah bisa, Bisa ya? Kak. Gampang, tinggal ini aja teman-teman. Pokoknya kalau domain fungsi itu tinggal ngecek aja ini. Si trio kwek-kwek ini. Ya, trio kwek-kwek. Kecuali yang 4 mah X anggota, seluruh anggota bilangan real. Jadi ibarat kata tidak ada syarat lah, ibarat kata begitu ya. Ibarat kata teh apa ya? Tak ada terkenal. Ibarat kata. Oke, yang berikutnya. Aman ya? Yang berikutnya adalah fungsi komposisi, teman-teman. Nah, fungsi komposisi itu apa disebut juga fungsi bersusun katanya. Komposisi fungsi itu artinya 2 buah fungsi atau lebih yang dikerjakan secara berurutan. Sebenarnya ini saya nyari di buku lain, di sumber lain sih, di internet. Jadi artinya 2 buah fungsi lebih dikerjakan secara berurutan. Jadi kayak dimasukin di combine lah komposisi itu. Dikomposisikan. Jadi contoh misal gini. Contoh ya. Kalau saya punya fx sama dengan 2x plus 3. Gitu nih. Fungsi komposisinya gini nih. Kalau saya tanya f2 berapa teman-teman? Jadi saya punya fx sama dengan ini. Ya, fx sama dengan ini. Kalau saya tanya f2 berapa f2? Berarti sekitar Berapa? 7 ya? Artinya apa sih maksudnya? 7. Artinya mengganti nilai X sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau F2 berapa? Iya. 2 kali 2 tambah 3 gitu ya. 7 ya. Kalau saya ganti F3Y berapa? Mengganti nilai Berarti X 2 jadi kali 3Y 3Y gitu, ditambah 3, betul. Jadinya 6Y plus 3 gitu ya. Kalau F muam misal gitu, berapa nih? 2 dikali muam gitu ya. Ditambah 3 kan gitu ya. Intinya adalah mengganti. Paham ya? Paham maksud saya ya? Nah, kalau saya ganti gini jadinya apa nih? F 3x plus 1 jadinya apa? 2 dikali
2 kali 3x 3 plus tambah 1 ditambah 3 gitu ya. Kalau disederhanakan berapa? 6x ditambah 2 ditambah 3. Boleh Dua. langsung nggak ya? Berapa kalau langsung ini? Bisa. 5 ya? 6x tambah 5. Nah, betul. X tambah 5. Nah, kalau saya punya f, misal kalau saya punya gx t sama dengan apa ya? Misal 3x plus 1 lah gitu lah. Hah? Gempa? Oh iya, gempa ya? Ada kerasa gempa nih Gempa. Di mana, Kak? di Bandung. Di mana? Nggak tahu ini ada kerasa. Bentar ya. Iya kak gempa. Gempa ya? Kerasa ya? Gempa. Masih gempa nggak ini? Udah nggak ya? Oh iya. Nggak tahu kalau di Bandung, di Bandung mana? kerasa sih. Di Bandungnya di mana? Iya, di Bandungnya. Hah? Saya di Kairo. Kairo Condong. Iya, Kairo Condong. Tahu ya Kairo Condong? Iya, gitu, Kairo Condong. Saya biasanya Kairo Condong karena dia suka beda langit di situ. Kalau di situ hujan, di lain enggak, di lain enggak, di situ hujan. Oke, balik lagi ya teman-teman. Saya lanjutin ya. Aman lah ya. Sudah tidak terasa ya? Aman lah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apapun di belahan Indonesia sebelah sana. Oke, nah tadi sampai mana? Jadinya lupa ya. Sampai mana tadi? Udah asik-asik. Oh ya. Yang GX. Oh ya, GX. Kalau saya punya GX sama dengan 3x plus 1, sama juga kan kalau saya punya G2 berapa? 3 kali 2 plus 1 kan gitu ya? 7 gitu ya. Kalau Iya. saya punya G3Y jadi apa? 3 kali 3Y Kali tambah 1. Kali 1. Sama dengan 6Y. 9Y. Betul. Ya. 9 plus Nah, kalau 1. saya punya gini gimana? Oh iya. Kalau saya punya kayak gini jadinya apa? 3 Tinggal kali 2x plus 2 3 berarti 3 kali 2x plus 3 ditambah 1. Ya, berarti jadinya Sama dengan 6x Berarti tambah 9 tambah tambah 1. Jadinya berapa? 6x tambah 10. Oke. Nah, teman-teman curiga nggak? Ini tuh sebenarnya ini tuh GX. Jadi ini tuh sebenarnya FGX. Nah, gitu sama dengan 6x plus 5. Jadi ini tuh namanya mengkombinasikan dua buah fungsi sebenarnya. Kalau ini apa nih? FX namanya disebut GFX namanya. Gitu. Paham? Nah, ini disebutnya fungsi komposisi, teman-teman. Gitu. Mengkombinasikan dua buah fungsi atau lebih. Artinya ini apa nih? Dua buah fungsi atau lebih dikerjakan secara berurutan. Ya, maksudnya gitulah bahasa sederhananya. Dengan pengerjaan dari sebelah kanan nih. Dari sebelah kanan fungsi F dulu dikerjakan, kemudian fungsi G. Sip. Jadi contoh misal gini. Contoh ini di sini domain fungsinya. Saya CBS lagi ya, CBS. Jadi kalau saya punya kayak gini jadinya apa nih? CBS. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Gx sama dengan apa ya? Akar berapa ya? Akar berapa ya? Kalau dimasukin ke sini akar X dikurangi 5 gitu. Nah, gitulah. Kalau saya tanya GFX berapa ya? Sama dengan berapa? Kalau saya tanya FGX berapa? X-nya sendiri nggak tahu kan. Nah, jadi ini tuh gini teman-teman, sebenarnya sama kayak tadi. Jadi ini tuh mengganti nilai X-nya jadi apa nih? Ini kan G. Ini tuh mengganti nilai X-nya jadi berapa? GFX. Jadi FX. Jadi kalau pengen tahu GFX tulis aja dulu G. Oh, GX-nya emang apa? GX-nya adalah akar gitu kan.
X dikurang 5. Bisa? Kan ini cuman ini doang ya. Nah, tinggal ganti fx. Jadi ganti fx. Jadi kalau ganti fx berarti x-nya diganti fx dong. Berarti kalau saya tanya gfx jadinya apa? Akar fx-nya apa? Akar X kuadrat plus Kuadrat 1 plus 1 min 5. min 5, betul. Jadinya berapa? X kuadrat dikurang 4. Nah, itu namanya gfx. Bisa? Bisa nggak? Kalau fgx berarti apa dong? Kalau fgx. Kalau fgx berarti artinya apa? Akar X min 5 kuadrat plus 1. Mulainya dari mana? Dari fx kan ya? X kuadrat plus 1. Ganti x-nya jadi gx gitu kan. Ini mah prosesnya, tapi kalau teman-teman udah biasa, teman-teman biasanya suka langsung. Ini kalau yang misal belum terbiasa ya. Kalau yang belum terbiasa gini dulu. Gx-nya apa? Masukin gitu. X min 5 kuadrat ditambah 1. Berarti fgx-nya berapa nih? Sederhananya. Kalau kuadrat sama akar hilang, jadinya x min 5 ditambah 1. Berarti jadinya x min. Bisa? Bisa Kak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke ya. Nah, sekarang kita pengen bahas bagaimana cara mencari domain fungsi komposisi. Emang beda? Beda, ada sedikit bedanya. Sedikit bedanya di mana? Nah, sedikit bedanya di mana ya bedanya? Sepertinya ini saya pindahin ke bawah aja kali ya. Nah, saya coba di sini aja. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari domain fungsi komposisi. Gimana caranya mencari domain fungsi komposisi? Prinsipnya sama kayak tadi. Prinsipnya sama kayak yang 4 trio kuek-kuek tadi, ingat ya? Apa bentuk apa aja? Akar. Terus bentuk apa lagi? Pecahan. Ingat nggak? Pecahan. Sama satu lagi adalah logaritma. Ya, yang itu ya. Ingat-ingat ya yang di atas ya. Oke. Nah, jadi domain fungsi komposisi. Domain fungsi komposisi. Domain fungsi komposisi. Saya punya aturan gini. Jadi punya bentuk gini. Kalau saya punya sebuah fungsi px, katakanlah ya, merupakan f komposisi gx. Jadi ini tuh sama kayak fgx ya. Jadi kalau misalnya ada o, maksudnya o itu bundaran baca apa ya? Nggak tahu sih, kalau saya sih dulu saya pernah dikasih itu namanya bundaran bacanya, f bundaran gx gitu. Atau lebih tepatnya sebenarnya f komposisi gx gitu. Cuman ini tuh o lambangnya. Nah, penulisan ini sama aja ya teman-teman. Jadi nggak usah ini apa ya fog gitu. Fog teh naon. Jadi itu sama aja. Jadi kalau saya punya px sama dengan fungsi komposisi, kalau saya punya px ini adalah sebuah fungsi komposisi, maka yang disebut dfg, komposisi fungsi f bundaran g, adalah dg diirisin dp. Nah, gitulah bahasa sayanya gitu. Kalau diirisin dp. Kalau di buku kagak gini. Kalau di buku bahasanya apa ya? Saya tadi lupa. Irisan dp. Kalau buku itu pokoknya ini bahasa sederhananya gini lah. Bahasa sederhananya gini. Kalau di buku agak beda. Cuman kalau saya menyimpulkannya kayak gini. Jadi df bundaran g itu sama dengan dg irisin dp. Contoh ya. Kayaknya contohnya sama, saya bikin yang kayak yang tadi deh. Atau contohnya yang baru aja kali ya. Atau bebas sih. Contohnya apa ya? Misal saya ambil aja contoh yang ini deh. Nah, kita ambil yang ini.
kita ambil contoh yang ini. Jadi ceritanya kan saya punya ceritanya saya punya fx, saya punya fgx, dan saya punya gfx ya. Jadi ini prosesnya saya hapus aja ya. Ingat-ingat jawabannya apa ini teh? Itu ya. Ingat-ingat apa jawabannya? Akar. Ceritanya kita udah tahu bahwa ini tuh adalah akar berapa? X kuadrat dikurang 4. Sampai sini oke ya. Jadi fx sama dengan itu, gx sama dengan itu, kalau gfx sama dengan ini. Nah ini teh boleh saya tulis namanya px. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu domainnya gfx, hal yang pertama kali teman-teman harus cari adalah cari ini dulu. Yang pertama adalah cari ini dulu. Cari ini dulu. Oke ya. Yang kedua adalah kalau pengen tahu domain G bundaran F, ini kan G bundaran F ya. Ini sama dengan D ujungnya. Ujungnya yang kanan apa? DF diirisin DP. Bukan DG, DP. DP itu ini. Berarti irisan dari ini. Gitu. Sampai sini paham? Nah, jadi ini cara ngerjainnya gini. Nah, jadi cara ngerjainnya ini. Oke, nah sekarang saya pengen tahu dulu masing-masing domain. Masing-masing domain tuh maksudnya gimana? Masing-masing domain tuh gini. Kalau saya punya fx, domain fungsi f apa? Ngerti nggak seluruh anggota bilangan real? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Domain f itu x seluruh anggota bilangan real. Paham nggak? Bingung? Itu yang tadi di trio kuek-kuek itu, yang tadi trio kuek-kuek. Yang keempat ya, Kak? Mana ya? Iya betul, yang keempat. Yang keempat, teman-teman. Yang ini loh, yang keempat. Mana ya? Tadi tuh saya nulis di mana ya? Ah, ini. Ya kan sisanya ya nggak? Jadinya masuknya sisanya. Jadi karena masuk sisanya jadi masuknya itu ya. Ingat-ingat deh yang itu ya. Ingat-ingat ya. Jadi sampai sini ya tadi. Jadi DF itu seluruh anggota bilangan real. Bisa ya? Kalau GX apa? Apa namanya? DG namanya. DG-nya. Kalau DG kayaknya nggak perlu deh ya. Karena kan dianya DGF. Berarti butuhnya adalah DF dan DP. Nah, sekarang kalau DP berarti yang mana? Yang ini. Nah, gitu. Berarti kalau DP berapa? X kuadrat dikurang 4 lebih besar sama dengan? Bisa? Gimana cara nyelesainnya? Faktorin X plus 2, X min 2 gitu. Ujung-ujungnya pertidaksamaan. Pembuat nolnya berapa aja? Min 2 sama 2 plus min plus. Berarti 0 di tengah. Ya, dicari lebih besar. Oh, udah deh. Berarti jadinya berapa nih? Jadi si domain P-nya itu sama dengan X kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Atau sebenarnya ini kan belum beres kan? Jadi nggak usah lah saya tulisin lah. Belum beres. Kenapa? Karena ini harus diapain? Diiris. DF sama DP. Harus diapain ini namanya? Iriskan. Nah, jadi harus diiriskan. Jadi kalau saya iriskan jadinya apa nih? Si DF sama si DP ini diiriskan. Jadi kalau saya iriskan jadinya gambarin min 2 sampai 2. Kalau yang DP apa? Ke kiri atau ke kanan, betul nggak? Betul gitu? Kalau misalnya seluruh anggota bilangan real gambarnya gimana? Seluruh anggota bilangan real gambarnya gimana? Gini teman-teman gambarnya. Nih gitu kan semua bilangan. Paham? Jadi daerahnya yang mana dong? Ya udah dari daerahnya yang ini ya. Iya ya, udah aja yang ini. Oh, berarti nanti domain fungsi G bundaran F-nya sama dengan apa? X kurang dari minus 2 atau 2 X-nya lebih atau besar 2 X lebih dari 2.
Bisa. Jadi ntar diirisin. Ini diirisin ke sini, yang ini diirisin ke sini. Bisa ya? Bisa nggak? Jadi akhir sama hasil komposisinya. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak tentang fungsi komposisi sebelum saya masuk ke inverse? Wah, buka RBV-nya jadi gini loading nih. Paling masih bingung sama PX-nya itu sih, Kak. PX-nya ya. Nanti saya kasih contoh dari soal coba ya. Dari buku ya. Ini saya buka. Oh ini ternyata bisa. Bentar ya. Coba. Fungsi komposisi. Nah, ini fungsi komposisi. Nih. Fungsi komposisi, tapi dia tidak nanyain masalah ini. Nah, misal gini. Ini saya ngambil dari buku ya. Fungsi inverse tak hilangin dulu aja kali ya. Nih gini. Diketahui fx sama dengan itu, gx sama dengan itu. Berapakah itu dan itu gitu ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya nih. Saya taruh sini B-nya. Gimana caranya? Jadi kalau saya tulisin gini, kita akan cari yang namanya gfx. Misalkan px sama dengan adalah gfx gitu ya. G bundaran fx gitu. Maka gfx itu adalah memasukkan sebenarnya mengganti nilai gx, mengganti nilai x pada g diganti sama fx gitu ya. Jadinya akar fx dikurang 1 kan. Fx-nya apa? Fx-nya itu akar apa nih? 2x plus 5 kurang 1. Jadinya akar berapa nih? Sederhananya 2x ditambah 4. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya ditanya gx-nya sama dengan berapa? Sehingga yang namanya g komposisi fx itu sama dengan akar 2x ditambah 2x plus. Nah, pertanyaan kedua, berapakah domainnya? Domainnya. Nah, jadi kalau pengen tahu domain G bundaran fx, f itu sama dengan D apa namanya? dp. Nah, dp, hasilnya hasil komposisinya diiriskan dengan ujungnya df, atau mau f dulu baru g juga sama aja. dp diirisin sama df. Nah, sekarang kita cek apa itu dp. DP itu apa? Domain ini. Berarti syaratnya apa DP itu? Namanya DP sama dengan 2x plus 4 harus lebih besar dari 0. Betul nggak? Ini kan DP. DP. Domain P. Berarti ini syaratnya apa? Dalam akar lebih besar sama dengan 0. Betul nggak? Betul. Berarti 2x-nya lebih besar dari berapa? Minus 4. Berarti x-nya lebih besar dari berapa? Minus 2. Oke, lebih besar dari minus 2. Oh, berarti DP itu sama dengan ini. Nah, bisa sampai sini. Nah, yang berikutnya adalah DF. Nah, karena ujungnya F. Mana F? Kalau DF apa ya? Kalau DF yang gini. DF. Seluruh anggota bilangan real. Ngerti nggak? Kan tadi termasuk golongan keempat ya. Golongan keempat. Nah, setelah itu diapain? Diiriskan. Nah, sebenarnya kalau diiriskan dengan seluruh anggota bilangan real mah udah jawabannya pasti yang itu, ya nggak? Kalau diiriskan dengan seluruh anggota bilangan real ya pasti jawabannya sih yang ini, gitu ya. Jadi kalau harus diiriskan, jadinya gimana? Kalau diiriskan, yang pertama adalah x-nya lebih besar dari berapa nih? Sama dengan min 2. Kan harusnya gitu ya secara aturan ya. Min 2. Kalau lebih besar dari min 2 ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, gitu kan? Ya nggak?
Kalau seluruh anggota bilangan real gambarnya gimana? Gini gitu kan? Lempeng aja ke kiri sama ke kanan. Berarti mana yang 2 garis? Ya pasti si ini, ya nggak? Iya kan? Kayak ini tuh mengiriskan gini. Ini saya punya Pulau Jawa, ini saya punya Kota Bandung. Ayo irisannya Pulau Jawa sama Kota Bandung apa? Berarti seluruhnya. Kota Bandung, karena Kota Bandung ada di Kota Jawa Bandung. gitu, paham? Paham gitu. Ya. Paham Kak? Jadi ya udah aja karena diiriskan dengan seluruh anggota bilangan real. Jadi seluruh anggota bilangan itu kayak lebih luas gitu, di dalamnya terdapat si P ini. Ya udah, jadi jawabannya apa? Jadi domain fungsi G bundaran F sama dengan apa nih? Sama dengan X lebih besar sama dengan minus 2. Bisa? Bisa Nah, Kak. sekarang kalau dibalik gimana? Tuh. Nah, kalau dibalik ini gimana? Set, sekarang dibalik ini sekarang. Nah, ini saya gantilah, jangan P ya, apa ya? Q lah ya. Saya ganti Q lah ya. Qx sama dengan apa? F bundaran G gitu ya. Kalau tadi mah G bundaran F, sekarang mah F bundaran Gx. Kalau F bundaran Gx itu apa? Ada F diganti jadi Gx gitu ya. Diganti jadi Gx nih si X itu. Ya jadinya 2Gx ditambah 5. 2Gx tambah 5 itu berarti apa? 2 dikali akar X min 1 ditambah 5. Sampai sini paham? Nah, berarti yang namanya F bundaran Gx sama dengan apa? Yaitu 2 kali akar X min 1 tambah 5. Aman ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah tentukan apanya nih? Domainnya. Jadi kalau saya pengen tahu domain F bundaran G itu sama dengan domain Q diirisin nama ujungnya. Ujungnya apa? Domain G. Nah, sekarang kita akan cari domain Q berapa. Yuk kita cari domain Q yang mana ya? Domain Q ini kan? Domain Q ada bentuk akar nggak? Ada. Berarti kalau saya tanya domain Q, berarti dalam bentuk akarnya adalah apa nih? Tuh, liatin tuh. Apa tuh? X min 1 lebih besar dari 0. Oh, berarti kesimpulannya X-nya lebih besar dari berapa? 1. Berarti domain Q itu ini. Kalau nggak ada akarnya gimana? Kalau nggak ada akarnya tadi apa? Ini nggak ada akarnya. Apa tadi? Seluruh anggota bilangan real. Oh, Gitu. real. Ya. Pokoknya mah patokannya si trio kuek-kuek itu aja. Pokoknya kalau ada akar, ada pecahan nggak? Atau apa nih? Oke, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Nyari apa? DG sekarang. Kalau DG apa DG? Lihat DG. Nih, DG. G. Berarti apa nih DG itu? Sama ya. X min 1 lebih besar dari 0 ya nggak? Bentuknya akar. Berarti X-nya lebih besar dari 1. Berarti nanti kalau pengen tahu gimana irisannya? Berarti kalau saya pengen tahu D F bundaran G, berarti kita gambarin kan? Kalau ini kan D G bundaran F ya. Nah, kalau ini D F bundaran G, berarti kita gambarkan di garis bilangan, kita irisin. Yang satu mah gini, lebih besar sama dengan satu ke mana? Ke kanan ya. Yang satu lagi gimana? Ke kanan juga gitu. Jadi sama gitu ya. Berarti kalau sama berarti ya ini ya. Berarti namanya DF bundaran G-nya sama dengan X lebih besar dari 1. Gimana, bisa? Bisa Kak. Ini cuma digabung terus diarsir. Nah, kalau di buku itu ada kekeliruan kalau kata saya. Nah, ini pembahasan di bukunya. Pembahasan. Jadi awas, kadang hati-hati kalau di pembahasan di buku itu suka salah nih. Jawab di bukunya gini. Kalau yang A benar kan sama ya. X-nya lebih besar sama dengan 1. Yang B itu jadi gini, salah dia. Kan masa jadi Y? Kan jawaban domain itu harus dalam bentuk X. Jadi ini udah salah nih. Tuh.
Kok jadi Iya, makanya jadi Y kan aneh kan? Kan jawaban ini harus X. Jadi ini tuh salah di sini. Jadi makanya kalau baca di buku, teman-teman baca di buku ini salah. Kalau fungsi ininya mah sama, fungsinya mah sama tuh. Ya, sama ya. 2x 2 akar x min 1 plus 5 tuh, ininya sama. Ya, cuman di sininya lah kenapa jadi Y. Aman ya? Bisa ya teman-teman ya? Yang gini-gini? Bisa nggak? Bisa lah ya. Bisa Kak? Bisa. Terus apa lagi ya? Udah deh. Itu yang beres. Nah, jadi pokoknya nanti misal kayak apa ya? Nah, nanti ada soal kayak gini. Nanti teman-teman cobain lagi aja nih. Nih. Coba berapa jawabannya? FG-nya berapa? F bundaran G-nya berapa? Coba buat latihan. Ini ada di apa nih? Saya baca di RBV sih, ini tuh soal apa namanya? Formatif. Tes formatif 1. Terus oh iya, ada satu lagi tentang grafik fungsi. Kalau grafik mah tinggal baca aja nih kayaknya. Paling nanti saya mau bahas tentang inverse sih. Nah, ini grafik fungsi nanti ya. Next ya. Kita simpan di bawah. Ini dulu deh. Kayaknya ini saya bakal singkat-singkat aja ya bahasnya. Nggak akan sedetail tadi, maksudnya nanti set-set aja. Iya, berapa? Saya tunggu ya teman-teman. Silakan. Sambil nyoba-nyoba dulu. Kira-kira ini domain fungsinya adalah berapa?
Dapat nggak? Halo, oke. Dapat? Kak, ini FOG dan GOF-nya sama ya, Pak? Mungkin saya juga nggak tahu ya. Coba kita coba ya. Kalau saya punya, saya anggap aja adalah PX gitu ya. PX itu adalah F bundaran G ya. Berarti G-nya dimasukin ke sini. Jadinya apa kalau saya langsungin? Jadinya apa nih? Akar gitu ya. X kuadrat dikurang 1 tambah 1 ya. Jadinya adalah akar berapa nih? Akar X kuadrat jadinya X gitu ya. Betul? Dapat gini juga. Iya, Kak. Nah, terus kalau misalnya DFOG berarti apa dong? DFOG itu sama dengan DP diirisin DG ya. Kan ujungnya G. Kalau DP berapa? Seluruh anggota bilangan real ya. Seluruh anggota bilangan real diiriskan dengan DG. DG itu apa? Seluruh anggota bilangan real. Berarti kesimpulannya apa? Ya seluruh anggota bilangan real ya. Ya enggak? Seluruh anggota bilangan real dan seluruh anggota bilangan real ya. Jadi sama. Ya udah seluruh anggota bilangan real. Bisa. Kalau yang A, kalau yang B gimana? G bundaran F. Jadi kita misalin QX sama dengan G bundaran F. Artinya apa? Fungsi F dimasukin ke fungsi G. Masukin. Jadinya apa nih? Sama dengan akar X ditambah 1 kuadrat ya. Dikurang 1. Jadinya berapa nih? X plus 1 dikurang 1. Jadinya X. Oh sama ya? Berarti kesimpulannya apa? X-nya sama. Berarti kalau ditanya domain fungsi G bundaran F-nya berarti apa? DQ diiriskan dengan DF. Nah, cuman si DQ-nya berapa? Seluruh anggota bilangan real. Kalau DF-nya apa DF-nya? X lebih besar sama dengan dari 1. X-nya lebih besar sama dengan min 1. Saya skip ya, skip langsung gini ya. Karena bentuk akar lebih besar sama dengan 0, jadi lebih besar sama dengan min 1. Oke. Nanti kalau diiriskan pasti jawabannya ya X-nya lebih besar sama dengan min 1 gitu. Oke, itu deh teman-teman. Ini kalau versi singkatnya begitulah kurang lebih. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebenarnya nanti bisa coba teman-teman cek kunci jawabannya ada di kunci jawaban. Oh, ini ada syarat lebih besar sama dengan 0 ternyata. Coba kita lihat, ada yang keliru nih kayaknya. Apa yang keliru? Kalau di kunjaunya gini, ini nggak jadi masalah ya. Kenapa ini lebih dari 0 ya? Kayaknya nggak ada untuk ya, saya sih agak kurang setuju sih kalau yang ini ya. Harusnya X anggota bilangan real. Karena kalau F bundaran G boleh aja sih negatif kayaknya. Karena dia dimasukin ke sini kan negatif boleh. Negatif dimasukin pasti jadi positif. Ntar dimasukin ke sini positif. Oke, iya. Sip. Boleh kok. Ini salah nih. Ini harusnya adalah minta hingga sampai tak hingga. Nulisnya lebih tepatnya gini. Minta hingga, koma tak hingga. Jadi ini tuh sama teman-teman ya, penulisan ini sama ya. Jadi maksudnya tuh kalau ada kurung siku, jadi teman-teman ini bingung nggak ya kalau ada kurung siku gini? Jadi kalau saya punya gini, kurung 2,3, maksudnya apa? Ini sama kayak 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3 gitu. Jadi kalau kurung siku itu ada sama dengannya. Kalau kurungnya lengkung nggak ada sama dengannya.
Ini tuh cara penulisannya bisa gini juga. Kalau saya punya gini jadinya apa nih? Kurung minta hingga, koma 2. Berarti apa nih? Apa? Dari 2 sampai minta hingga, berarti X kurang dari 2. Nah, itu tuh gitu. Sama nih penulisan. Ini di mana ya? Saya pernah lihat yang kayak gini tuh di mana ya? Kayaknya di buku ada deh. Penulisan kayak gini. Notasi, cuman kayaknya saya skip. Jadi kalau kayak gini, ini maksudnya X-nya lebih besar sama dengan min 1, sama nih. Teman-teman nulis gini juga benar ya. Oke, sip ya. Aman ya. Nah, terakhir deh kayaknya di bahasan hari ini saya mau bahas tentang inverse. Ini masih ini ya, masih bisa ya. Masih saya mungkin posisi nyantai-nyantai aja nih, lanjut nggak nih? Mau lanjut nggak? Lanjut aja. Bisa ada yang masak gitu ya. Mbak Watik biasanya dimasak ya Mbak Watik. Oke, grafik fungsi, definisi bla bla. Nah, ini fungsi itu adalah gini. Jadi grafik fungsi itu adalah grafik didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut. Jadi maksudnya gini. Kalau saya punya 3, ini kan kalau saya punya fx sama dengan ini tuh fx-nya sama dengan 2x. Artinya ini tuh y-nya sama dengan 2x. Jadi kalau x-nya min 3, y-nya berapa? Min 3 kali 2, jadi min 6. Kalau x-nya min 2, min 4. Kalau min 1 kali 2, min 2. Kalau 0, 0 gitu. Nah, ini tuh digambarin teman-teman. Ini kalian sama si faktor X itu sendiri. Kenapa? Kan? Ini tinggal dikalikan. Iya, betul. Tinggal dimasukin, disubstitusi kayak tadi. Tergantung fungsinya. Kalau saya punya fungsinya kayak gini gimana? Fx sama dengan 3x min 1. Bikin kayak tadi. Kalau x-nya di sini fx-nya. Gitu. Kalau x-nya min 3, min 9, min 10. Kalau x-nya min 2, min 7. Kalau x-nya min 1, min 4. Kalau x-nya 0, min 1. Kalau x-nya 1, 2. Nah, nanti tuh digambarin kayak gini. Terus tarik garis, udah beres. Bisa? Nanti kalian iniin teman-teman. Digambarin, ini gambar titiknya tuh, titik-titiknya. Terus tarik garis, gambar. Ya udah beres, itu grafik. Bisa? Bisa ya? Jadi dia dinyatakan pasangan terurut. Pasangan terurut tuh ini. Min 3, min 6, min 2, min 4, min 1, 2, x, y gitu-gitu. Ntar ditarik garis. Udah deh beres. Itu namanya grafik fungsi. Terus apa lagi ya? Fungsi inverse. Mana ya tadi fungsi inverse tuh ya? Jadi kayak misal nanya soal kayak gini. Contoh ini. Pokoknya di buku itu udah cukup jelas sih kayaknya kalau penggambaran grafik dan cukup rapi sih menurut saya. Nih. Gambarkan fungsi y sama dengan x plus 1. Masukin aja. X-nya min 2. Y-nya berapa? Min 2 tambah 1, min 1. Kalau x-nya min 1, 0. Nah, ini pasangan terurutnya. Nah, kalau teman-teman tulis dari min 3 boleh nggak? Dari min 3 sampai 3? Boleh. Kalau min 2 sampai 2 boleh nggak? Boleh. Dari min 4 sampai 4 boleh nggak? Boleh, terserah. Semakin banyak teman-teman nulisin si X-nya, pasangan berurutnya semakin banyak maka semakin bagus. Tapi kalau saya biasanya cukup 2 tarik garis, asal ukurannya tepat itu udah mewakili kok. Cukup 2 aja sebenarnya. Cukup 2 tarik garis. Contoh ya. Tapi kadang saya disebutnya sketsa. Contoh misalnya CBS nih. Gambarkan fx atau y sama dengan x plus 1. Kalau saya biasanya gini cara gambarinnya. Bikin x-nya 0, y-nya berapa? Kalau x-nya 0, y-nya sama dengan 0 tambah 1, jadinya 1. Berarti pasangan terurutnya 0,1 gitu. Terus yang kedua bikin y-nya 0. Kalau bikin y-nya 0, x-nya berapa? 0 sama dengan x plus 1. Berarti kalau dipindahin x-nya min 1. Berarti pasangan terurutnya ini. Nah, ketika digambarnya, cara gambarnya gimana? Cara gambarnya bikin aja koordinat kartesius.
Ini sketsa jatuhnya, sketsa tuh perkiraan. Nah, ngira-ngira. Kalau saya orangnya nggak kayak gini kan, ini detail banget nih, bagus gambarnya. Kalau saya sketsa, gambarin aja min 1,0 sama 0,1. Terus tarik garis deh. Beres gitu. Mirip nggak sama yang digambarin di soal? Ya mirip lah gitu. Jadi ini namanya teknik sketsa ya. Teknik sketsa, maksudnya nggak detail sih gambarnya tuh, tapi ya kurang lebih mirip lah gitu loh. Nah, tapi kalau mau detail caranya harus kayak gini, menggunakan pasangan terurut sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kalau X-nya min 3, X-nya min 4, X-nya min 5, X-nya min 6, wah semakin banyak itu semakin bagus gambarnya. Tapi semakin ribet biasanya. Berarti patokannya kalau misalkan bikin diagram Kartesius lihat dari sumbu X Kalau sama Y. saya mah iya. Kalau saya iya. Kalau saya kadang suka kayak gitu aja. Lihat aja ini. Jadi lebih gampang. Tarik aja garis, beres. Gitu. Sip. Ada pertanyaan? Bisa ya? Misal saya pengen gambarin yang ini, yang minus nih, gambarkan ini minus nih, gambarkan fungsi yang berikutnya salah. Nah, ini gambarnya kayak gini nih ya, kita spoilerin dulu aja nih. Nah gitu. Nah gambarnya kayak gitu dia. Nah kalau saya gimana? Kan kalau di buku gini kan, dia harus X-nya 0, Y-nya 1 gitu kan. Nah kalau saya cukup apa tadi? Kalau ada fungsi Y sama dengan min X plus 1, dibikin apa? X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 1. Sama Y-nya dibikin 0. X-nya berapa? 1 juga. Nah, jadi tinggal digambar di Kartesiusnya itu tinggal set gitu. 1,0 sama 0,1. Berarti di mana? Ya, di sini sama di sini kan. Ya kan? Itu harusnya ya 0,1 mungkin, Kak. Iya betul. Kok 1,0? Betul. Yang ini ya. Maksudnya 0,1. Iya. Tadi bilangnya 0,1 ya. Nulisnya 1,0. Udah mau buka puasa. Nah, maka nanti jadinya kalau saya tarik set gitu. Kurang lebih gitu. Enggak mau. Nah, gitu. Gambarnya mirip nggak? Mirip lah gitulah ya. Mirip. Kurang lebih gitu. Nah, itu namanya sketsa. Jadi kalau sketsa, kalau saya sih ini satu udah aja gini kan sketsa. Tapi kalau lebih detail, kalau misalnya soal penjelasannya terurai ya, lebih banyak, lebih keren gitu. Lebih ribet tapi misal kalau ada tuton gitu, ada gambarkan ini ya, pakai cara ini aja, pasangan terurut. X-nya min 3, Y-nya berapa, X-nya min 2, Y-nya berapa, X-nya min 1, Y-nya berapa, sampai sebanyak-banyaknya gambarin. Gambarnya di kertas yang kotak-kotak, wah lebih bagus. Warna-warni, wah 100 kayaknya tuton. Aman ya? Oke, terakhir adalah fungsi inverse nih. Fungsi inverse itu katanya fungsi yang teman-teman baca sendiri ya, di sini saya lihat fungsi. Jadi fungsi inverse itu fungsi yang dia harus fungsi satu-satu, fungsi inverse itu. Terakhir deh. Beneran deh ini terakhir. Terakhir ini saya bahas tentang yang namanya fungsi inverse. Fungsi inverse. Ini matematik banyak rasa-rasa biologinya ya. Tadi cara amuba. Sekarang sekarang apa ini? Fungi. Fungi inverse. Jamur ya fungi. Oke, fungsi inverse. Nah, kalau fungsi inverse tuh gimana?
Fungsi inverse tuh fungsi balikan teman-teman. Jadi fungsi balikan tuh gimana? Bukan balikan CLBK ya, maksudnya fungsi nah gini. Jadi kalau ini ada F, dibalik aja F inverse. Jadi yang asalnya inputannya X ya, hasilnya Y. Jadi kalau saya punya Fx itu sama dengan apa nih? Y. Maka kalau saya balik X itu sama dengan F inverse Y gitu. Kan inputan X hasilnya Y ya. Inputan X ini hasilnya apa? Hasilnya Y. Nah kalau ini mah inputannya Y hasilnya X. Nah inputannya Y hasilnya X. Nah itu namanya fungsi inverse, fungsi balikan. Caranya secara konsep adalah contoh. Kalau saya punya Fx sama dengan 2x plus 5, inverse-nya apa nih? Inverse-nya. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal diapain? Dimisalin ini, Fx-nya Y terus dicari X ya. Jadi nanti Y-nya sama dengan 2x plus 5. Nanti Y min 5 sama dengan 2x. Nanti Y min 5 per 2 sama dengan apa? X. Si X teh sama dengan F inverse Y. Berarti kalau saya tanya F inverse X berapa? X min 5 per 2 gitu, bisa nggak? Cara nyari inverse tuh gitu. Kalau saya punya kayak gini, inverse-nya berapa? Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 7. Inverse-nya berapa? Berarti diapain? Y-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 7. Pindahin, Y plus 7-nya sama dengan 2x pangkat 3 bagi 2. Y plus 7-nya dibagi 2 sama dengan x pangkat 3. Akarin, akar pangkat 3 dari Y plus 7 per 2 sama dengan X. Nah ini tuh namanya F inverse Y. Nah berarti kalau saya tanya F inverse X apa dong? Tinggal ganti doang jadi X. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah tapi Jadi kalau misalkan dia pangkat X-nya pangkat 3, berarti dia kebalikannya akar betul. 3. Sebenarnya kalau mau disingkatin mah gini teman-teman. Tapi awas hati-hati untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kalau inverse itu kalau mau saya singkatin ya, misal mau pengen cepet gitu. Inverse positif itu apa? Negatif. Inverse-nya negatif apa? Positif. Kalau inverse-nya kali apa? Bagi. Inverse-nya bagi apa? Kali. Kalau inverse-nya kali bagi. Kalau inverse-nya pangkat apa? Kalau inverse-nya pangkat n apa? Akar pangkat n gitu. Akar pangkat n. Nah, akar pangkat n itu inverse-nya. Kalau inverse-nya a pangkat apa? Kalau inverse-nya a pangkat apa? Berarti A log gitu. Oh, Jadi gampangnya kayak gitu. Gampangnya kayak gini. Jadi contoh misal nih, saya punya soal yang rada aneh. Fx sama dengan akar pangkat 3 misal gitu ya. Jadi 4x misal pangkat 5 ditambah 7 misal gitu ya. Dibagi 13 misal gitu ya. Ini inverse-nya berapa nih? Kalau pengen nyari inverse-nya berapa? Nah, ini tinggal gini aja teman-teman. Inverse-nya sama dengan awalnya X. Nah, tinggal dibalikin urutannya dari yang paling belakang. Jadi gini. Jadi yang paling luar apa? Akar pangkat 3. Inverse-nya akar pangkat 3 apa? Pangkat 3. Ngerti nggak? Inverse-nya bagi apa? Kali 13. Inverse-nya tambah berapa? Kurang 7. Inverse-nya kali berapa? Bagi 4. bagi 5. Bagi 4. Tadi 4 kan? Inverse-nya pangkat apa?
akar pangkat 5. Beres deh. Nah, itu inverse tuh. Sebenarnya kalau mau singkat gitu. Kalau mau singkat kayak gitu. Ya sama kayak tadi juga gitu. Fx sama dengan apa? 2x plus 5. Inverse-nya apa? F inverse sama dengan awalnya x. 2x plus 5. Inverse-nya tambah apa? Kurang. Inverse-nya kali apa? Bagi. Semuanya dibagi. Beres. Ya boleh nggak nulisnya setengah x dikurang 5/2? Boleh. Mau nulisnya kayak gitu juga boleh, bebas. Bisa ya? Fungsi inverse. Jadi fungsi inverse gitu. Tapi ada syarat teman-teman nih. Syaratnya adalah apa? Aduh, ini loading si pustakanya. Bentar ya. Nah, ada syaratnya nih tadi. Syaratnya itu dia harus fungsinya satu-satu. Fungsinya harus satu-satu. Jadi kayak fungsi x kuadrat itu nggak boleh. Nah ini. Tadi yang saya copy paste itu. Jadi fungsi inverse itu fungsinya harus satu-satu. Jadi ketika dibalikin ada 2 gini nggak bisa. Jadi harus fungsi satu-satu. Jadi kalau fungsi satu-satu itu gimana? Kalau digambar itu, dianya tidak. Contoh gini nih. Saya punya fungsi ya. Ciri-ciri fungsi dia punya inverse adalah kalau digambar, dia itu kalau saya potong oleh garis melintang atau mendatar, dia akan memotongnya hanya di satu titik. Ini pasti punya inverse. Disebutnya fungsi satu-satu namanya. Kayak fungsi garis, ini bisa diinversin. Nah, kalau fungsi kuadrat bisa nggak diinversin? Nggak bisa, teman-teman. Awas, hati-hati. Harus ada syarat. Maksudnya gimana? Gini. Ini namanya fungsi parabola ya. Parabola nih. Saya punya parabola namanya. Parabolanya gini. Parabola. Set gitu ya. Parabola kan? Dia punya inverse nggak? Nggak punya. Kenapa nggak punya inverse? Karena kalau saya bikin melintang, dia fungsinya nggak satu-satu. Jadi ada 2 titik potong. Jadi fungsi punya inverse itu dia harus punya fungsinya satu-satu. Fungsinya satu-satu. Jadi contoh ini nih. Fx sama dengan x kuadrat. Kalau mau pakai cara tadi, f inverse sama dengan apa? Kalau pangkat 2 inverse-nya apa? Akar kan? Nah, tapi dia tuh plus minus sebenarnya. Kenapa? Karena bisa di kiri, bisa di kanan. Nah, itu dia bukan fungsi. Oke ya, gitulah. Jadi bukan fungsi satu-satu. Gitu. Oke, teman-teman kayaknya saya cukupin dulu aja. Kayaknya udah adzan, kelamaan nih saya. Nanti saya coba review lagi aja ya. Review lagi fungsi inverse di akhir. Karena cuman fungsi inverse aja nih sisanya. Nanti di pertemuan ketiga nanti kita akan coba bahas lanjutin. Paling di sini nanti ada fungsi inverse aja. Jadi ingetin ya, kenapa ini dia tidak punya inverse? Karena dianya bukan fungsi satu-satu. Nanti kita akan lanjutin cara mencari nilai inverse dan fungsi yang lainnya. Mudah-mudahan per hari ini bermanfaat. Teman-teman terima kasih banyak, terutama Mbak Wati terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti bisa saya upload dan filenya nanti saya kirim di grup ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Selamat berbuka bagi di Bandung. Kalau yang lainnya menyesuaikan. Sulawesi dari tadi. Oh, udah dari tadi ya. Iya, menyesuaikan. Oke, mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.